Sayyidur rusli gadruhu ma'lumu. Aina minhul masihu ainal kalimu. Aina Nuhun, aina Ibrahimu, kullukum an magomihi maktumu, pala salatu wa taslimu. Selamat datang kepada kiai kita, Kiai Humairah. Dari mulai aci. Sayyidur rusli gadruhu ma'lumu. Aina minhul masihu ainal kalimu. Aina Nuhun, aina Ibrahimu, kullukum an magomihi maktumu, pala salatu wa taslimu. Mala'at mahasinu zamarat fa'abrat sajaral hidayati bil jihati wa ainat wa talawanat samaratuha pabihaqqihi sallu alaihi wa taslimu. Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad kalau Allah Ta'ala fil kitabil aziz, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ana fikum bimanzilatil walid. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ardo sultanan bima yusqitu rabbahu kharaja minillah. Yang kita muliakan, yang kita cintai, pimpinan musola, apa mereknya? Assalam. Oh iya, lupa. Mereknya Assalam. Yang mulia Al-Mukarram Bapak Ustadz Ismail. Doain biar panjang umur, insya Allah berkah. Ketua panitia Bapak Ustadz Sumagyo, biar panjang umur. Tokoh masyarakat kita Bapak Ustadz Mahmadun, doain biar panjang umur. Bapak Haji Abdul Hayy, biar panjang umur. Kiai Haji Masturah, biar panjang umur. Dan semuanya insya Allah berkah, panjang umur semua. Cakep nih musola. Musola bikin maulid, bagus. Bagus. Musola bikin maulid, cinta Nabi. Kalau musola nggak bikin maulid, kontrakin. Gua kasih tahu aja deh. Gua kasar aja ngomongnya deh. Nggak cinta Nabi berarti. Kenapa? Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nih bicara kasar aja padanya. Kalau nih istilah kata, nih, yang model kadang-kadang istilah kata, kalau Nabi Muhammad kagak ada, nih Nabi Muhammad nggak ada, agama Islam tidak ada, masjid tidak ada, majelis taklim tidak ada, musola kagak ada. Lihat rawa bacang jahiliyah. Tahu jahiliyah? Bebas, nggak ada aturan. Bini tuker-tukeran. Mantep coy. Gila bener. Jahiliyah gila. Bini tuker-tukeran. Bini kita yang umur 25, ketukar yang 70. Tekor banyak gua. Tuh istilah kasarnya begitu tuh. Maka adanya Nabi Muhammad, adanya agama Islam. Bahasanya sederhana. Adanya Nabi Muhammad, adanya agama Islam. Kita mesti senang, mesti bahagia. Kenapa? Lahirnya pemimpin dunia dan akhirat yang bertanggung jawab kepada umatnya.
Maka di sini agama luar biasa. Pakai aturan. Makan baca doa. Tuh. Aturannya begitu. Makan baca doa. Minimal bismillah. Tuh kalau nggak hafal doanya, anak TK siapa? Aki-aki nggak hafal. Kadang-kala belum makan dipotret dulu buat status. Gila. Makan baca doa. Mau musafir, Rawa Bacang Pekalongan, baca doa. Masuk kamar mandi, baca doa. Nikah, hukum nikah. Salah satunya ijab kabul. Pakai aturan agama. Kalau nggak ada agama, berantakan semuanya. Maka bersyukur. Mudah-mudahan, insya Allah, yang hadir semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad dilahirkan untuk membenahi akhlak manusia. Itu pertama. Akhlak manusia. Belum urusan yang lain, pertama akhlak. Sebab akhlak ini paling utama. Akhlak paling tinggi. Akhlak mengatasi ilmu. Akhlak mengatasi dunia yang kita punya. Yang utama adalah akhlakul karimah. Yang bagus, ilmunya banyak, akhlaknya banyak, duitnya banyak. Cakep tuh. 3 punya. Ilmu banyak, akhlaknya cakep, duit punya. Apalagi Betawi. Nyender. Kerja kagak, nyender aja. Duit banyak, apalagi. Kenapa? Walaupun ilmunya sedikit, yang penting akhlak yang banyak. Tuh utama. Ilmunya sedikit, yang penting akhlak yang banyak. Baca tafsir nggak bisa. Nahu sorob nggak bisa. Fikih kurang bisa. Minimal bisanya cuma juz amma doang. Bisanya juz amma doang. Bacaannya amma yatasaalun. Ambles tabat. Belok kiri ketemu ijazah. Kejeblos wal asri. Apalnya cuma itu doang. Bisanya inna atau inna. Bisanya pendek. Tapi akhlaknya cakep. Akhlaknya bagus. Ketemu orang tua, cium tangan. Cakep akhlaknya. Ketemu mertua, cium tangan. Ketemu guru, cium tangan. Cakep. Ilmunya sedikit, akhlaknya banyak. Buat apa? Ilmu banyak, akhlaknya tidak ada. Buat apa? Sekolah tinggi-tinggi, sampai profesor. Tinggi kan profesor? Tinggi sekolah sampai profesor. Lu hitung sekarang nih. TK 2 tahun. 2 tahun TKA, TKB. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. Kalau naik ya bolos mulu. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Baru dapat S1. Belakangnya SAG. Apalagi tuh? Apalagi sepangkat-pangkat belakang? SAG. SPDI. PGC. Apa tuh? PGC celilitan ya. Mall. Pokoknya semua dah. Pokoknya semua dah. Ya enggak? Masih kurang ilmu. Naik S2. S2 kurang. Naik lagi S3. Doktor. Kurang lagi. Kejar lagi ke atas. Buat apa ilmumu banyak bila akhlakmu tidak ada? Layan pak. Tidak manfaat. Walaupun tamat SD. Walaupun tukang gojek. Tapi akhlaknya bagus. Ada orang ngobrol di gang berempat. Kita mau liwat. Yang bagus. Permisi. Pak, permisi pak. Numpang liwat. Tangan kita miring begini. Kayak menjago kawin. Pak, permisi pak. Cakep banget akhlaknya.
Ada orang lagi ngobrol berempat di gang, nyelonong aja, sombong, nggak kenal orang, nyelonong aja, mentok gang buntu, balik lagi makan tuh tembok, makan tuh heboh. Di sini sebenarnya akhlak sederhana, akhlak bagus banget. Akhlak ini yang paling utama. Lihat nih, pernah Nabi Muhammad SAW satu ketika Nabi pulang kemalaman. Nih, habis kumpul dengan sahabat, tanya jawab soal agama, Nabi pulang kemalaman. Beda kalau Nabi kemalaman karena lagi bagi-bagi ilmu, kita lagi ngobyek. Beda nih, ya kan? Nabi Muhammad pulang ke rumah, katakanlah lebih kurang jam 12 malam. Jam 12 malam, dini hari, Nabi beri salam, pulang ke rumah. Assalamualaikum, ya Khumairah. Tuh lihat, Nabi panggil istrinya. Ya istriku, Assalamualaikum. Nggak nyaut. Siti Aisyah tidur. Kata orang Jakarta ngorok. Tahu ngorok? Tidur pules namanya. Orang di Jakarta kalau tidur pules badannya gemuk. Ngorok, kleker. Kleker. Kayak motor Satria Pu dibobok. Kalau yang kurus nih kayak nyinying. Nabi manggil, Assalamualaikum, kagak nyaut. Nabi Muhammad begitu nggak ada suara di dalam rumah, dia ketok 3 kali nggak dibukain. Dia ambil kainnya, sorbannya, dia tidur di depan pintu. Luar biasa Nabi Muhammad. Tidur depan pintu. Kata orang Jakarta, di kosetan. Tahu kosetan? Yang tatakan depan pintu, yang bacanya welcome. Ya enggak? Nabi tidur di kosetan. Luar biasa akhlaknya. Sabar banget Nabi. Coba kita nih. Kita ini pulang ke rumah. Pulang ngobyek, bawa martabak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak nyaut. Congek lo, congek. Gua tendang nih pintu gubrak. Gua mau martabak lu, gue pintu. Lu jajal. Jam 12 malam. Lihat Nabi Muhammad. Luar biasa akhlaknya. Manggil nih. Kasih tahu Bu. Dengerin nih Bu. Ya. Nabi Muhammad, istrinya manggil Nabi, kagak namanya doang. Nggak boleh. Istri yang solehah manggil suami tidak boleh namanya doang. Akhlak di sini. Umpamanya suaminya namanya Muhammad Yunus, cakep. Bini manggil Unus. Kurang ajar bini begitu. Kurang ajar loh. Nggak boleh. Istri walaupun dia nikahnya usianya sebaya, tapi mesti hormati suaminya. Nggak boleh namanya doang dipanggil. Yang bagus, umpama ibu dapat suami orang Betawi, umpama minimal manggilnya abang, cakep. Bang, abang, Bang Haji, udah pergi haji. Bang Haji, tetangga nyaut oma kali. Dapat Jawa. Nih, bini Betawi, laki Jawa. Mesti manggilnya yang bagus. Mas. Tuh. Akhlak namanya. Dapat orang Sunda. Laki kita orang Sunda. Apa tuh? Jangan kayak martabak, jangan. Kakang, cakep banget. Luar biasa. Maka nama itu ada akhlak yang main agama. Kalau nggak cocok yang kedaerahan, pindah model nasional. Minimal manggilnya bapak. Tuh, Pak, Bapak, Bunda. Tuh.
enak. Betul nggak kira? Nggak cocok bapak naik papa. Papa nggak ngojek. Umpama nih, umpama. Nggak apa-apa. Emang dilarang nggak ngojek panggil papa? Papa nggak ngojek, hujan. Dari kemarin 3 hari hujan, banjir. Papa nggak cocok, papi. Ketemu di mall Pondok Gede, manggil papi. Anak rawa bacang, manggil papi loh, gue enak perut gue. Papi nggak cocok, naik lagi, Dedi. Wah luar biasa. Dedi ngontrak 600.000, manggil Dedi. Yang sebelah enak perutnya, enak perut gue. Tetangga gue 600.000 ngontrak, kamar mandi bareng-bareng pakai Dedi, nggak masalah. Yang penting akhlak mulia. Sebab di sini Nabi Muhammad ingin membenahi akhlak umatnya. Di samping itu ibadah kita jangan lupa. Sebab hidup ini terlalu singkat. Sekali saya katakan, hidup ini terlalu singkat. Sebab pasaran umur manusia, umat Nabi Muhammad, pasarannya sitin wasabiin, 60-70 rontok. 60-70. Kalau Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Nuh punya umur. Alat ila homsin 1000 kurang 50, seceng kurang gocap, 950 tahun Nabi Nuh. Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Daud ratusan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad pasarannya 60-70. Andai kata nih di Rawa Bacang masih ada orang yang umur 90 tahun masih hidup, jalan godek. Gila. Nggak bisa. Udah 90 tahun makan duren montong, sate 30 tusuk, minum Coca-Cola, modar tuh kakek. Gua kasih tahu, modar tuh kakek. Gila. Sate, duren montong, Coca-Cola, nyebrang. Jujur, kalau tahu umur kita bakal kembali kepada Allah, umur kita bakal kembali kepada Allah, mari bawa bekal sebelum kita kembali kepada Allah. Sebab yang utama, yang dapat syafaatku, kata Nabi, orang yang mengerjakan sholat. Kita harus sholat. Jangan nggak pernah masuk musola. Jangan ada orang hidup nggak pernah masuk musola. Liwat doang. Liwat. Masuk kagak. Subuh kagak, johor kagak, asar kagak, maghrib kagak. Nggak ngapa-ngapain. Ada pengajian nggak masuk. Ada maulid nggak masuk. Tapi kalau mati baru dibawa ke musola. Itu namanya ngerepotin pengurus musola. Gue kasih tahu nih, ngerepotin berarti. Hidup nggak pernah masuk musola. Musola hanya buat serok, buat map. Gue nggak jauh dari musola Assalam. Mentok belok kiri 3 rumah Assalam tempat gue. Gila. Ke musola kagak buat serok, buat patokan alamat. Gila. Nggak pernah. Tapi kalau kita selalu lupa dengan agama, bagaimana bekalmu mati nanti di akhirat? Pertanyaan sederhana. Bawa bekal apa? Hidup sholat kagak, ngaji kagak, dunia dikejar, dunia kau kejar, nggak pernah ada habisnya, nggak ada habisnya. Dunia kau kejar, maka ada batasannya kau mencintai akhirat. Masjid nih, musola manggil umpama pagi hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
tuh musola panggil. Jam 4.25 lewat dikit. As-sholatu khairum minan naum. Naum. Eho nih, eho. Bangun pagi, cakep. Istri yang soleha. Bila jam 4, bangunin suami, cakep. Suami lagi tidur ngorok, leker. Pegang betisnya. Ayah, ya, subuh ya, cakep banget tuh. Ya, ke musola subuh ya, pegang betisnya. Nendang, lepak. Gila bener tuh laki. Kebanyakan makan pecel lele. Nendang, lepak. Bye-bye, pelan-pelan. Bangun ya. Bangun pagi, luar biasa, cakep. Subuh bangun. Istri, siapin baju koko. Yang putih sama yang coklat. Kain 2, gajah duduk sama gajah lari. Yang mana aja nih? Ayah, baju koko yang mana ya? Yang putih apa yang coklat? Yang putih bu, yang coklat masih baru sekali pakai Jumat doang. Ayah mau yang putih, jangan yang coklat. Emang kenapa ya? Ayah hitam pakai coklat serem. Subuh nih, tahu diri berarti. Pakai nih kain. Ayah, wudunya di rumah aja ya, cakep. Jangan di musola. Emang kenapa? Kerannya copot. 10.003 yang murah, yang plastik, itu enggak? Sholat 2 rakaat sholat. Di Mekah 2 rakaat depan Ka'bah. Di Rawabacang 2 rakaat. Paling lama 5 menit sholat subuh. Itu pun ayatnya sabihis sama al-atakah. Kalau wal asri sama ina atoina 3 menit. Ya kira 3 menit sah, biar pendek juga. Habis sholat baca doa, cakep. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibuku ya Allah, cakep. Pulang ke rumah, istri yang soleha siapin makanan. 5:30 siapin makanan. Pisang goreng, pisang tanduk yang cakep. Buat suami bu, pisang tanduk. Jangan pisang gepok. Emang laki lu burung kutilang? Tiga kira-kira. Sianan. Ada orang ibu-ibu beli pisang di gerobak sayur yang didorong. Bang, pisang gepok belah 2 bang. Kok belah 2 bu? Bagi bang. 1 sisir belah 2. Yang 1 buat suami saya, yang 1 buat burungnya. Oh, gila bener. Tepung terigu cap kunci. Kopinya top kopi. Beli 2 dapat 1 jadi 3. Kan begitu, ada hadiahnya. Makan deh. Pagi-pagi 5:30. Sholat subuh udah. Pisang goreng, pisang tanduk. Kopinya top kopi. Rokok di Samsu. Asap dibunderin. Mantep coy. Mantap. Luar biasa. Sholat udah. Nikmati hidup. Suami yang baik bila cinta sama istrinya, puji kalau sebuah kebaikan. Begitu suami. Akhlaknya suami kita. Mama, sini mah, temenin ayah ngopi. Iya, jangan di dapur mulu mah. Angus. Datang deh. Duduk deh berdua. Kita ini sebagai suami, puji istri. Pahala muji istri. Mama, luar biasa pagi ini. Ayah bangun subuh. Mama bangunin ayah sholat. Pisang goreng mah. Pisang goreng mama luar biasa. Mantul. Mama semakin di depan. Kayak Yamaha gua. Akur banget tuh, luar biasa tuh. Ngobrol berdua nih. Abdullah, mah, kalau nggak ada halangan, tuh ngomong nih suami ini. Suami Jawa,
Bini Betawi, jodoh. Masalahnya jodoh. Jodoh nggak bisa dihalangi. Beda suku nggak masalah. Betawi sama Jawa nggak masalah. Betawi sama Sunda nggak masalah. Betawi sama Palembang nggak masalah. Yang penting satu agama. Ini bukan keras, tidak, ini hukumnya. Beda suku nggak masalah. Beda ilmu nggak masalah. Beda harta nggak masalah. Tapi harus satu agama. Ini aturannya, hukumnya. Bukan tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak. Beda suku nggak masalah, tapi harus satu agama. Ini prinsip hukum agama. Jujur, saya katakan, hidup yang enak, suami Betawi, istri Betawi. Nggak bakal berantem. Dua-duanya ngambek. Dua-duanya ngambek nih Betawi. Dari pagi maghrib nggak ngomong, nggak masalah. Nama saya Ainul Yakin Abdullah Syafi'i, yang meneruskan perjuangan Kiai Abdul Syafi'i As-Safiyah. Sayalah orangnya. Saya Betawi asli. Istri saya bukan Betawi, Padang sih saya. Pedes setelan juga. Udah kadongan, anak udah gede. Iya, gua telan tuh cabai, gua telan dah. Mau dibentak apa pun juga gua telan. Masa gua pulangin? Masa tukar tambah? Kan gak. Ngomong nih, lakinya orang Jawa, ngomong bininya, "Mah, insya Allah kalau nggak ada halangan kita pergi haji bareng berdua, mah." Cakep. Bini Betawi, laki ngomong begitu, bukan amin, bangun dari bangku. Betawi, matanya putih semua, hitamnya mojok. Ayo, digas ngomongnya. Ayo Om Do, ngomong doang ayah, mau pergi haji. Dari dulu ayah ngomong begini, dari anak 1 sampai 8. Kemana aja ayah? Jawa sabar banget. Nggih. Gila bener Jawa. Hebat orang Jawa, sabar banget. Gua kalau bini bikin gua sikut loh. Orang Jawa sabar banget, masih nggih. Dibentak masih nggih aja. Luar biasa Jawa. Dia ke kamar, dia ambil tuh surat setoran Bank Mandiri atau BNI. Ada nomor porsinya. Mama, nama mama bukan Nunung Hasanah binti Haji Ismail. Mail kan mertua gua. Kata Jawa nih. Yolah ya, mama pergi haji. Girang ke Betawi. Dia peluk lakinya yang Jawa. Guling-gulingan dari teras ke dapur. Luar biasa, bahagia banget. Wah, enak banget. Maka jujur, kayak apapun juga kita ini mesti ibadah. Jangan tinggalin sholat. Sebab orang yang gak pernah sholat, mati disolatin meleset. Meleset disolatin, gak pernah sholat. Mari, musola cakep. Ini musola saya akui cakep. Kenapa? Di dalam pakai AC. Gila, kayak di Saudi. Luar biasa nih. Kayak di Saudi. Lo tanya ada orang pernah ke Saudi. Musola pakai AC. Luar biasa. Cakep. Tinggal jamaahnya. Mari sholat. Sebelum kau kembali pada Allah. Kita nggak tahu umur. Jujur. Matikan. Nggak nunggu sakit. Ada orang. Sore masih main catur. Di pos RW. Sekat seter. Malam. Kertas kuning wajib berkibar. Umur. Siapa yang tahu? Umur. Memang dikatakan. Ad-dunya sa'ah malaha roha. Hidup di dunia bagaikan 1 jam. Hidup di dunia bagaikan 1 jam. Setahun ke sebulan sekarang. Sebulan kayak seminggu. Seminggu kayak 1 hari. 1 hari kayak 1 jam. Cepet banget dunia. Apalagi yang ngontrak, gedek banget nih. Maaf nih. Insya Allah yang masih ngontrak saya doain. Tinggal di apartemen Jatiwarna depan. Insya Allah, betul gak gerak? Waktu cepet banget. Apalagi yang kredit motor.
motor luar biasa, DP 3 juta, dapat motor Yamaha NMAX. Elah, tetangga dehem, motor baru nih. Kredit sebulannya 1.632.200. Lihat waktu cepat. Bulan pertama kebayar, bulan kedua kebayar, bulan ketiga nyangkut, 2 bulan belum bayar, Ambon ke rumah. Dia ambil motor, dia berantem ke rumah Ambon. Luar biasa. Begitu dunia. Mari, kalau sekarang meninggal dunia itu Allah yang punya. Itu meninggal dunia kuasa Allah. Mana dalilnya? Kulu atin gorib al maut, mati. Tapi manusia ngitung boleh, tiba ngitung. Nenek-nenek nggak ngerti matematik rumus Pitagoras, tapi ngitung uang kontrakan bisa. Gua ajarin loh, ya gak? 3 pintu, sepintu 1 juta, 3 juta. Ponakan pakai gopek 2,5. Anak pakai gopek tinggal 2.000. Tuh nenek pintar ngitungnya. Sekarang kita hitung. Kalau hari ini umur kita 50. Hari ini 50. Umur Ghalib 63 pasarannya. 13 tahun lagi menghadap Allah. Bawa apa engkau kembali? Bawa apa ibadahmu? Harta kau nggak bawa. Mobilmu kau nggak bawa. Yang bawa adalah amal kebaikanmu. Kalau sekarang umur kita 60, ya 3 tahun lagi. Sekali kredit motor lunas mati gitu. Megang BPKB dari Adira mati gitu. Begitu cepatnya. Mari kesempatan yang baik. Mudah-mudahan musola ini tambah makmur. Pengurusnya semua tambah semangat. Pengurusnya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Dan yang utama, kita harus jaga persatuan. Sekali lagi saya katakan, kita bangsa Indonesia. Saya orang netral, saya nggak pernah main politik. Saya orangnya demennya bicara agama aja. Kalau politik saya nggak mau. Saya maunya agama. Kita biar bersatu bangsa kita Indonesia. Jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Kalau Indonesia pecah, berantakan nih. Berantakan. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. Indonesia kalau pecah 34 negara. Merdeka. Banten merdeka. Aing merdeka aing. Betawi gue juga. Sunda ayah, Acap juga. Jawa enggak. Perang berantakan nih. Mari kita bersatu. Semua kita bangun bersama. Cakep banget. Betawi, ini saya salut nih musola. Betawi sama Jawa akur. Cakep. Saya senang. Betawi sama Jawa akur. Ngobrol. Betawi sama Jawa di pos RW. Cakep. Orang Jawa namanya Sugiono. Umpama namanya Sugiono. Betawi manggil Jawa, sini lu. Tuh, Betawi begitu kebiasaan. Jawa, sini lu, Wak. Jawa, sini, Wak. Jawa nyaut, Betawi tengik. Nggak masalah tuh pergaulan. Ngobrol. Betawi sama Jawa, cakep. Kopi kapal api. Dengar? Kue cucur. Rokok Sampurna Mil. Yang satu Samsu. Ngobrol nih. Betawi sama Jawa. Enak akurnya. Betawi nanya. Jawa. Enakan mana? Zaman Presiden Jokowi apa zaman Soeharto? Jawa bilang Jokowi. Paling enak. Pulang ke Jawa cepet. Ke Semarang 5 jam. 6 jam sampai. Lu Betawi? Gua tetap Soeharto. Enakan Soeharto. Kok enakan Soeharto? Dulu zaman Soeharto bini gue muda, sekarang udah tua. Bego Betawi. Gue kira politik ngomongnya. Bini aja urusannya.
Mari mudah-mudahan insya Allah ya kita sholat punya akhlak yang baik, sholat jangan tinggal, kita makmurkan musola ini, insya Allah berkah semuanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf saya tinggalkan tempat ini. Saya mau ceramah lagi ke Depok sama Keramat Jati, 2 tempat lagi. Maka saya minta maaf saya tinggal di tempat ini. Lain waktu insya Allah panjang umur kita jumpa lagi. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.